warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dari Unit 2 semester 5. Saya akan presentasikan makalah saya yang berjudul Kaidah Penulisan Huruf Tambahan. Menurut ulama ada dua pendapat yang menggunakan dua alif berlawanan yang berlawanan arah X dan diletakkan di atas huruf yang ditambahkan lingkaran kecil dan diletakkan di atas huruf yang ditambahkan yang menjadi huruf tambahan. Dalam penulisan ada tiga: alif, waw, dan ya. Alif yang ditambahkan setelah hamzah fathah yang menggunakan surah alif yang bergandengan dengan lam. Contohnya pada surah An-Naml Al-Ahzab, la antum terdapat pada yang lam. Yang kedua, alif yang ditambahkan setelah hamzah kasroh lingkaran kecil yang ditulis di bawah alif yang sebelum lam pada surah Al-Imran, la illallah terdapat pada lam. Yang ketiga, alif yang ditambahkan di antara kasrah dan fathah pada kata. Penambahan alif bertujuan untuk membedakan kata minaatun atau 100 dengan kata minatu yang berarti sama tetapi tanpa alif. Tidak dibaca dalam qiraat. Dalam sebuah qiraat Al-Quran praktik bacaan standar, alif tidak dibaca minaatun tapi dilafalkan dengan mi'atun atau 100, bukan ma'iatun. Yang keempat, alif yang ditambahkan di antara kasrah dan ya. Penambahan alif di antara kasrah dan ya dalam penulisan kata seperti wajah adalah salah satu ciri khas dalam penulisan mushaf dan teks. Penambahan alif di antara kasrah dan ya penulisan kata wajah dalam bentuk rasam. Pada kata seperti ini, alif ditambahkan di antara huruf yang memiliki kasrah atau ja dan huruf ya, tapi alif tersebut tidak dibaca dalam pelafalan. Alif yang ditambahkan di antara fathah dan ya sukun. Pada penulisan li syai'in sesuai dengan rasam Utsmani tidak berubah. Ya sukun di sini bagian struktur kata dan alif tidak ditambahkan. Pembacaan mengikuti kaidah tajwid sesuai qiraat. Adapun untuk li syai'in ya sukun tetap dibaca sebagaimana adanya tanpa tambahan alif. Alif yang ditambahkan setelah waw jamak. Kata qalu yang terdapat dalam Al-Quran umum muncul berbagai ayat.
Alif yang ditambahkan setelah waw pada kata qolu menunjukkan bentuk jamak untuk subjek yang lebih dari satu orang. Adapun mengenai harakat dan kata qolu, pada kata qolu waw berharokat dhamma dan alif mengikuti waw tidak diberi harakat. 7. Alif yang ditambahkan setelah waw ifrad. Inama ada'u rabbi. Pada kata ada'u waw diberi dhamma, sementara alif mengikuti waw tidak diberi harakat. Dengan demikian harakat ada'u adalah 2 harakat pada waw. Inama ada'u rabbi. Alif yang ditambahkan setelah hamzah di atas waw 7 huruf jaza'u dan tabtu'un. Memiliki 2 harakat pada waw ya, karena harakat dhamma. Yang ke-9, alif yang ditambahkan setelah waw diakhiri huruf yang menggantikan alif. Contohnya aribawa. Alif yang muncul setelah huruf waw diakhiri kata aribawa adalah alif jaza. Alif tambahan yang tidak dibaca dalam pelafalan. Dan ke-10, alif yang ditambahkan setelah waw surah hamzah atau hamzah di atas waw pada keseluruhannya. Contohnya ini amru. Alif yang ditambahkan setelah waw adalah alif ziyadah yang tidak dibaca. Pada persoalan alif ditambahkan ada 4 jenis penambahkan alif, tapi beda pendapat. Contohnya lahia. Alif ini ditambahkan di akhir kata, contohnya lahia. Dalam bentuk lam berfungsi sebagai penegasan terutama pada penulisan kasam usmani. Harakat pada kata lahia diberi fathah dan alif ditambahkan setelah ya di akhir kata diberi harakat. Yang kedua, ibn. Penambahan alif setelah ba dalam ibn menunjukkan penggunaan bentuk hubungan atau keterangan yaitu artinya putra. Harakat kata ibn diharakatkan fathah ba dan sukun pada nun mati. Ibn terdapat dalam banyak ayat seperti surah Al-Imran. Di mana dikatakan ya Rabb, aku mohon kepadamu agar memberikan keturunan yang baik. Fathah pada ba dan sukun pada nun. Yang ketiga contohnya iza. Alif ditambahkan dalam kata ini dalam menunjuk pada bentuk penegasan atau sebagai bentuk tambahan untuk menyetarakan bacaan. Contohnya iza menunjukkan waktu atau kondisi tertentu. Harakatnya adalah fathah pada alif iza.
Ya. Yang keempat contohnya lakin. Meminta lingkaran pada kata ini mengandung alif tambahan. Penjelasan dan ayat-ayatnya. Pada kata ini alif tambahan sering diberi lingkaran. Lingkaran sebagai bagian dari penulisan Rasul Usmani. Untuk menandakan bentuk tertentu di atas alif, Anda dapat menandai lingkaran bahwa alif ditambahkan untuk membuat dengan kaidah kira-kira. Adapun yang menentukan tanda yang menunjukkan dia adalah tambahan terjadi pada ketiga tempat. Contohnya minan nabiyyi mursalin menunjukkan penggunaannya tambahan setelah hamzah yang memiliki kasrah. Contohnya harakat fathah pada nabi dan kasrah pada yang kedua, ya yang ditambahkan sebelum hamzah kasrah yang sebelum alif yang terjadi pada tempat. Contohnya pada surah Asy-Syu'ara. Bil harakat pada bil terdapat kasrah pada alif yang diikuti oleh ya. Ya, yang ketiga ya yang ditambahkan setelah ya sukun terjadi pada satu tempat dalam Al-Quran. Yang kedua adalah yang tambahan. Contohnya bi aidin pada surah Al-Azriyat ayat 47 yang pertama tidak diberi lingkaran kecil dan yang kedua diberikan tasdid. Bi'aidin yang pertama tidak diberi lingkaran kecil dan yang kedua diberikan tasdid. Yang keempat, adapun waw ziyadah yang diberi tanda atau alamat yang pada pada ayat yang adalah huruf hamzah, harakat, doma. Contohnya waw ziyadah pada kata saulikum dalam surat Al-A'raf ayat 132 dengan doma pada waw dan kasrah pada ro yang ini. Ya. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.